Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sebangsa dan setanah air, bersyukur kita kepada Allah bertemu kembali kita lewat channel YouTube ini. Pada hari ini kita akan membahas masalah tentang mutiara ibadah yang hilang. Jamaah rahimakumullah, pelaku kejahatan atau pelaku perbuatan buruk di negara kita tercinta ini, Indonesia, apakah itu pembunuhan, pencurian, pembegalan, korupsi, prostitusi, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya dilakukan oleh anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa kita, bahkan ada sebagian mereka mengaku dirinya orang yang Pancasilais, orang yang agamais, karena memang negara kita berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan. Artinya apapun yang dilakukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama ini adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beragama otomatis orang-orang yang melaksanakan ibadah. Bahkan sebahagian pelaku demikian seperti koruptor, itu banyak kita lihat di layar kaca dilakukan oleh para pejabat publik yang menjabat disumpah lagi di bawah kitab suci. Jadi di sini apa yang salah dengan ibadah? Apa yang salah dengan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat dan bangsa yang yakin dengan ketuhanan yang Maha Esa? Inilah submateri kita. Padahal semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai goal dan tujuan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Target daripada ibadah yang diperintahkan Allah, la'allakum tattaqun, agar pelaku ibadah tadi menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu ibadah? Ibadah itu, ahli bahasa mengatakan ibadah itu ada al-khudu' wa ta'ah. Ibadah itu adalah ketaatan dan kepasrahan diri, ketundukan diri kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tashmalu 'alal af'al as-salihah yuhibbuha Allah wa yurdihi. Di mana ibadah tadi merupakan amal-amal soleh yang dilakukan orang ibadah dan ingin mencapai keridhaan daripada Allah. Wattasafu bisifatin karimatin wa akhlaqin mahmudah. Ibadah juga harus menggambarkan sifat-sifat kebaikan dan akhlak-akhlak mulia. Jadi ibadah singkatnya adalah aktivitas kehidupan menghambakan diri kita kepada Allah, mencapai kemuliaan dan kebaikan dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah.
Jadi jangan orang yang melaksanakan ibadah itu melakukan keburukan. Jadi ibadah itu apa yang harus dijadikan, apa yang menjadi target daripada ibadah tadi? La'allakum tattaqun, takwa. Jadi ada mutiara yang hilang dari suatu ibadah seorang hamba yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada Tuhannya. Sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, bahwa pelaku perbuatan buruk tadi orang-orang yang melaksanakan ibadah. Apakah dia agama Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, yang diakui di negara kita ini semuanya beribadah. Tapi banyak kita lihat pelaku ibadah tadi malah melakukan perbuatan buruk. Berarti di sini ada sesuatu yang hilang di dalam ibadah yang dibuatnya tadi, sehingga tidak mampu mengontrol dirinya untuk menjadi hamba Allah yang takwa. Apa itu hamba Allah yang takwa? Salah satunya hamba Allah yang takwa itu ada hamba Allah yang takut kepada Allah. Ingat selalu dalam hidupnya berbuat, melakukan perbuatan. Jadi yang hilang dari ibadah kita, pelaku kejahatan ini adalah, itulah yang disebut dengan ihsan. Wujud kebaikan sebagai nilai dari ibadah yang kita buat. Jadi ibadah itu bukan hanya di rumah ibadah. Umat Islam ibadah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di gereja umat Kristiani, bukan di kuil, bukan hanya di situ, tetapi membawa nilai-nilai daripada ibadah tadi dalam konteks kehidupan. Sehingga yang pertama kata Allah dalam surah Toha ayat 14, fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sembahlah aku, aktivitaskan kehidupanmu sebagai hambaku, melaksanakan perintahku dan ketaatan kepadaku, lidzikri, untuk ingat kepada Allah. Siapa itu orang yang ingat kepada Allah? Siapa itu orang yang ingat kepada Tuhannya? Ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, ingat bahwa Allah memerintahkan perbuatan baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Tuhan. Jadi orang yang melaksanakan ibadah, kata Allah, lidzikri, orang yang ingat kepada Allah, orang yang ingat kepada Tuhannya. Mana mungkin orang ingat kepada Tuhannya melakukan perbuatan jahat? Gak mungkin orang ingat kepada Allah, dia mau korupsi, dia mau membunuh orang, bahkan membantai orang, dia mau melakukan prostitusi, dia mau membegal, dia mau mencuri, merampok dan segalanya. Ini berarti ibadahnya terjadi pemisahan ibadah tadi. Jadi ibadah itu yang pertama menjadikan orang pelaku ibadah tadi ihsan. Apa itu? Ingat kepada Allah. Allah punya perintah untuk dikerjakan, Allah punya larangan untuk dicegah. Yang kedua, kata Allah dalam surah Al-Hajj 77, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, jadi nilai daripada ibadah yang kita lakukan, apakah itu di masjid, di gereja, di kuil, dan di tempat-tempat ibadah umat-umat yang lain, itu sebagai pembinaan diri yang nilainya nanti akan diterapkan di masyarakat, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Waf'alul khaira. Laksanakan, cerminkan nilai dari ibadah kita, kita berbuat baik, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, tapi dalam kehidupan nyata kita ini orang-orang yang tak menunjukkan kebaikan, tidak melakukan waf'alul khaira,
tidak melakukan perbuatan baik, berarti ibadah kita ini belum berbuah, bahkan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang diharapkan Allah, la'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Allah punya perintah untuk dikerjakan, Allah punya larangan untuk dicegah. Inilah jamaah sekalian, jangan kita anggap ibadah itu hanya ritual belaka. Jangan kita anggap bahwa ibadah itu ritual belaka. Salat bagi umat Islam, salat ke masjid. Bagi umat Kristiani, pergi ke gereja. Bagi umat Hindu, umat Buddha, dan saudara-saudara kita yang beragama lain. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dan Tuhan pencipta alam ini, ada nilai dari ibadah yang dibawa dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Nilai ibadah kita bawa di kantor. Apa itu? Cegah segala perbuatan buruk. Jangan kita korupsi, apalagi itu bantuan orang-orang yang susah. Jangan kita makan harta yang bukan hak kita. Jangan kita curi hak orang lain. Hakim, tegakkan keadilan. Jangan kau bela yang salah, kau salahkan yang benar. Padahal kita senantiasa sujud, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan Tuhan, tetapi nilainya tidak kita bawa dalam kehidupan. Inilah materi kita hari ini. Mutiara yang hilang dari ibadah seorang hamba, belum ada ihsan dari ibadah kita. Kalau betul-betul kita beribadah, kata Allah yang pertama tadi, jadikan ibadahmu orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Lidzikri. Orang-orang yang dekat dengan Allah senantiasa mawas diri dalam dirinya, sehingga segala tindak tanduk, tutur kata terjaga dengan baik. Tutur kata, tak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, tak membuli orang lain, apalagi berbuat yang jelek-jelek, khususnya di medsos dan di tempat lain. Membuli orang, mengejek orang, bahkan yang jauh daripada itu, memaki-maki orang di media sosial yang dibaca dan dilihat oleh seluruh dunia. Perbuatan, buatlah perbuatan baik. Jangan memakan hak yang bukan hak kita. Jangan korupsi, apalagi korupsi milik orang fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Tegakkan keadilan dalam kehidupan. Yang kedua tadi kata Allah, waf'alul khaira. Jadilah ucapan kita, perbuatan kita mewujudkan kebaikan dalam kehidupan ini. Ketika ibadah memunculkan kita menjadi dekat kepada Allah, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik ucapan maupun perbuatan, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama, menantapkan ibadah kita kepada Allah, sehingga jangan sempat ibadah yang kita kerjakan tak diterima oleh Allah. Kita berharap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ibadah yang kita sembahkan kepada Allah, diterima oleh Allah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, baik perkataan, perbuatan dalam kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.